Jadi kita lebih nge-push ke yang high-end produk ya, produk dengan kualitas gitu. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Aku Eka. Hari ini kita akan menyapa, mengenal, dan belajar dari salah satu pelanggan pinggir spot yang bergerak di bisnis rumah produksi kopi yang berlokasi di Medan, yaitu Coffeenetic. Mau tahu kita bahas apa aja? Ikutin terus videonya ya. Nah teman-teman, sekarang kita udah bersama dengan narasumber kita. Halo Pak, Halo. apa kabar? Baik, selamat pagi. Pak, ini bisa dibantu kenalin dulu nih dengan Oke, siapa, boleh. siapa nih di sini, Pak? Jadi nama saya Haris sebagai pemilik ya. Juga tugas saya sebagai CEO di perusahaan ini, di Coffeenetic. Gitu. Nah, kalau bisnisnya, bisnis apa sih Pak nih yang dijalankan? Coffeenetic itu sebenarnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang kopi ya. Jadi bidang kopi itu dari biji kopi sampai dengan peralatan kopi. Tapi fokus kita itu biasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan kopi ya. Jadi bisnis kopi ya Pak? Ya, jadi kalau bisnis, salah satu bisnis yang paling penting untuk kita adalah bisnis supplier ya. Jadi kita supply ke mungkin kafe, hotel ya, teman-teman yang buka kafe, buka restoran, buka hotel. Ya, supplier. Untuk ini sejak kapan ya Pak didirikan? Mungkin belakangnya gitu bisa diceritain pengalaman itu Pak? Kalau Coffeenetic sendiri itu berdiri pada tahun 2015. Jadi udah 9 tahun ya. Udah 9 tahun. Kalau latar belakangnya sih sebenarnya sangat simpel aja, terinspirasi banget. Dulu saya kuliahnya di Australia ya. Nah, di Australia itu kopi menjadi sebuah budaya yang sangat melekat. Nah, jadi tidak berbeda dengan di Indonesia. Cuman yang berbeda adalah kopi di Australia mereka mungkin senegara, bukan negara penghasil ya. Jadi saya melihat apresiasi kopi di negara non penghasil itu sedikit lebih tinggi menurut saya ya di tahun 2015 ya. Lebih diapresiasi mungkin karena mereka itu kan non penghasil ya, negara non penghasil. Jadi dari sanalah saya melihat Indonesia itu adalah nomor 4 ya penghasil biji kopi terbesar di dunia. Ini sangat-sangat positif nih. Nah, seandainya saja kita bisa meningkatkan apresiasi kita terhadap biji kopi kita sendiri gitu ya. Jadi jadi itulah yang membuat saya itu motivasi ya mendirikan Coffeenetic ini. Lalu untuk produk atau jasa mungkin yang terbaru diunggulkan itu apa aja nih Pak? Kalau untuk sekarang sih yang paling diunggulkan itu adalah pastinya ada beberapa sektor ya. Satu adalah untuk konsumen. Itu berarti langsung aja saya manggilnya itu B2C ya, business to consumer. Jadi itu kopi kapsul. Jadi kopi kapsul sudah banyak beredar dan kopi kapsul itu bukan sesuatu yang baru. Cuman untuk pasar Indonesia itu sesuatu yang baru. Nah, dan apa yang lebih menarik lagi adalah memang kopi kapsul itu adalah sesuatu yang baru di Indonesia, tapi pada umumnya kualitas kopi kapsul itu adalah kualitas generik lah boleh dibilang. Nah, yang kita hasilkan itu, yang kita produksi itu adalah kualitasnya jauh lebih tinggi gitu. Jadi sekarang artinya di Indonesia customer itu bisa milih gitu. Nah, mau yang biasa-biasa aja, kopi kapsulnya ada. Mau yang kualitasnya itu isi dari kapsulnya itu, kopi kapsulnya itu jauh lebih tinggi, grade-nya juga sekarang ada gitu. Nah, dari bawah ke yang tinggi juga ada ya menyediakannya. Kalau di Indonesia ada semua, cuman kalau dari Coffeenetic kita cuma menyediakan yang tinggi. Yang tinggi aja, yang bawah nggak disediain ya. Karena memang yang di bawah itu dari lini bisnis kita itu, dari tujuan bisnis kita itu lebih meningkatkan apresiasi kopi ya. Jadi kita lebih nge-push ke yang high-end produk ya, produk dengan kualitas gitu. Jadi bisa dibilang Coffeenetic ini itu hanya menyediakan atau menjual produk yang berkualitas aja gitu ya Pak? Ya boleh dibilang seperti itulah ya. Kalau secara kalau misalnya ada pilihan, kita selalu mencoba menawarkan yang terbaik gitu.
Lalu untuk lokasi bisnisnya nih Pak, ini udah di mana aja nih? Apakah di sini aja? Lalu untuk menjangkau konsumen atau pelanggan tuh udah sampai wilayah mana aja nih? Oke, kalau secara Coffeenetics kita itu ada 5 bangunannya. 3 sebagai bangunan retail, 2 sebagai bangunan produksi. Nah, kayak yang sedang kakak berada, ini adalah bangunan produksi. Jadi bisa dilihat nih kosong ya semuanya. Tim saya duduk di belakang kerja, di paling belakang itu di mana kita menyangrai kopi. Nah, setelah disangrai biasanya akan dilakukan quality control di sini. Nah, jadi memang sengaja disetting sebagaimana itu mirip dengan keadaan di kafe gitu ya. Jadi memang setelah selesai mereka akan melakukan QC di sini. Untuk sekarang kita ada 5. Untuk building konsumen kita ada 3 retail. 1 di Cikditiro, 1 di Jalan Patimura, 1 lagi di Jalan Timur. Ya. Kalau untuk secara pengiriman sih kita mengirim satu Indonesia sih. Oh, Satu Indonesia. Ada, cuma negara-negara tertentu. Ya, Ada banyak juga ya Pak. Ini udah dari apa tadi Cikditiro ya, dari sini juga. Nah, lalu untuk kelola adsense-nya itu gimana ya Pak? Kan ada cabang di mana-mana, apa nggak repot tuh Pak? Ini kita menggunakan aplikasi Fingerspot ya, juga hardware-nya. Jadi di Fingerspot itu kita ada yang namanya multi lokasi tuh. Nah, jadi itu sangat membantu tim Coffeenetics karena mereka itu bisa aja hari ini ditempatkan di Cikditiro, besoknya ditempatkan di Patimura, besoknya ditempatkan lagi di Timor. Nah, jadi Fingerspot itu membantu kita dalam mengelola multi location. Nah, iya. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi Coffeenetics ini selain menjual produk yang memang berkualitas, tentu disupport sama brand Fingerspot yang bisa membantu multi location tadi gitu. Nah, mungkin terakhir nih Pak Haris, apakah punya edukasi nih, pesan atau saran untuk teman-teman yang lagi nonton atau untuk pelanggan Fingerspot lainnya? Mungkin simple aja ya, kalau misalnya kita bisnis itu selalu aja ada naik turunnya ya. Ya mungkin paling penting itu adalah memang bisa determinasinya itu memang harus ada ya. Karena memang itu penting banget sih menurut saya. 9 tahun di bisnis ini, 3 tahun pertama itu memperkenalkan kopi berkualitas itu pasti identik dengan harga yang agak mahal ya. Ya benar-benar. Jadi itu jadi itu pahitnya 3 tahun pertama memperkenalkan sesuatu di pasar baru. Setelah itu udah agak lancar kena COVID. Tahun 2020. Ya, kena COVID. Jadi ya menurut saya sih ya bisnis itu ada naik turunnya, ibarat roda berputar. Jadi ya tekadnya itulah harus dijaga gitu. Dari awal tuh emang harus ini memang ada masanya bisnis ya. Cuman ya tetap jalan terus. Ya. Gitu. Makasih banyak Pak Sama-sama. Haris. Ini informasinya luar biasa ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu kalau kopi di Indonesia itu ada loh yang berkualitas, tentunya di Coffeenetics gitu. Dan untuk bisnis tadi kita memang ada naik turunnya ya Pak, tapi tetap nih Coffeenetics udah mau hampir 1 dekade ya Pak. 10 tahun nih. Ya, bentar lagi 10 tahun. Bentar lagi 10 tahun ya Pak. Oke, makasih banyak Pak Haris. Semoga sukses selalu bisnisnya, terus pendistribusian kopinya juga dan peralatan lainnya itu semakin berkembang. Makasih. Prestasi Coffeenetics bukan hanya suplai biji kopi dan peralatan coffee maker saja loh. Mereka juga dipercaya berbagai event besar, salah satunya Tokopedia, untuk menjadi narasumber yang membagikan inspirasi bisnis kepada para pebisnis lainnya. Keren banget kan? Jangan lupa buat yang tertarik akan Coffeenetics bisa banget berkunjung ke store mereka dan bisa langsung membeli produk-produknya di online shop Shopee, The Coffeenetics, Tokopedia, Coffeenetics, Instagram, The Coffeenetics, dan TikTok, The Coffeenetics. Oke teman-teman, hari ini tim Sapa Kenal Belajar Fingerspot sudah datang menyapa Coffeenetics, sudah ngobrol bareng dan sharing ilmu bareng Bapak Haris tentang rumah produksi kopi. Semoga liputan tim Sapa Kenal Belajar Fingerspot bisa membantu dan menambah pengetahuan baru untuk kita semua. Segitu dulu video kali ini. Buat teman-teman khususnya daerah Sumatera Utara
Yang ingin membuka usaha warung kopi ataupun kafe bisa banget nih di sini, supplier biji kopi berkualitas, peralatan kopi yang canggih, dan tersedia barista kelas. Sampai ketemu di video selanjutnya.